kalau kau yakin kepada aku Nabi Musa, maka pukullah laut itu dengan tongkatmu. Ketika dipukul laut itu, maka seketika Allah beri jalan, laut itu pun terbelah, memberikan jalan kepada Bani Israel. Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang sungguh besar, tapi atas keyakinannya kepada Allah, husnuzan, bahwa api seyogyanya membakar manusia. Api membakar segala apa yang di hadapannya pasti dibakar. Tapi itu semua atas perintah Allah. Semua yang bergerak di muka bumi ini atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah tidak perintahkan untuk membakar, maka dia tidak akan bisa membakar. Itu yang terjadi kepada Ibrahim alaihissalam. Ketika dia yakin berhusnuzan kepada Allah, hanya Allah tempat dia berlindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kata Ibrahim. Maka Allah sabdakan, Allah katakan kepada api, kuliana, api kata Allah, kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Dingin, jadi dingin kata Allah. Seharusnya membakar, tapi kata Allah tidak. Dingin dan beri keselamatan untuk Ibrahim. Begitu hebatnya husnuzan ini, ibadah hati ini, berbaik sangka kepada Allah. Hari ini orang-orang ketika ditimpa musibah mengatakan, ya Allah ya Rabb, berat ujian ini kepadaku ya Allah. Apa salah hamba ya Allah? Belum tentu semua musibah itu salah kita. Allah uji kadang-kadang diri kita, Allah uji iman kita. Sebesar apa cinta kita kepada Allah, sebesar apa iman kita kepada Allah. Bukankah Nabi Muhammad kekasih Allah, Habibullah? Bukankah Nabi Ibrahim Khalilullah? Tapi semua Nabi diuji oleh Allah, semua Nabi diberi cobaan oleh Allah, dan bukan main-main. Ayat Nabi Ayub alaihissalam 17 tahun sakit, dengan sakitnya kata Allah tidak pernah ditimpa oleh orang sebelumnya, dan takkan mungkin ada orang yang bisa menimpa penyakitnya Nabi Ayub sampai hari ini. Saking besarnya penyakit itu, saking bahayanya penyakit itu, tapi tetap Ayub memberikan husnuzannya kepada Allah. Apa kata Ayub? Sudah berapa lama Allah beri kita nikmat, wahai istriku? Sudah hampir 30 tahun. Baru 17 tahun Allah beri penyakit, kita sudah mengeluh. Bisa jadi orang-orang yang Allah beri nikmat pahala, beri nikmat harta, mungkin Allah tahu seorang hamba ini tahajudnya masih kurang, ibadah ini masih kurang, maka Allah berikan harta supaya apa? Supaya dia bisa beribadah melalui hartanya. Kita yang tadi beri harta lebih, mungkin kita berpikir yang positif pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah sudah cukupkan dengan apa yang kita punya hari ini. Sebenarnya Allah tidak pernah mengurangi harta kita, Allah tidak pernah mengurangi rezeki kita. Sudah Allah atur semua rezekinya, sudah Allah atur. Manusia yang kadang-kadang melebihkan keinginannya, nafsunya daripada kebutuhannya, sehingga yang timbul apa? Yang timbul salah Allah. Ketika dia berhutang jutaan rupiah demi nafsunya, keinginannya, dan kadang susah dia mengatakan, ya Allah, kenapa susah hamba ini ya Allah? Dia sendiri yang bersusah, bukan Allah. Bukan Allah katakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu faqadara 'alaihi rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu aneh kata Allah. Manusia itu aneh kata Allah. Apa anehnya? Ketika aku lebihkan hartanya, aku lebihkan rezekinya, dia mengatakan, aku sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sedang dimuliakan Allah, dicintai oleh Allah, sehingga aku dapat kekayaan seperti ini. Fa'ammal insanu idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahana. Tapi ketika mereka Allah cukupkan, bukan Allah kurangi, Allah katakan sudah, tidak Allah kurangi, faqadara 'alaihi rizqah, Allah kadarkan, Allah cukupkan rezekinya. Lalu mereka mengatakan, sesungguhnya kami terhina, kami orang yang tidak pernah dekat dengan Allah, mungkin kami orang yang Allah murkai dan sebagainya. Salah kata Allah. Rezeki sudah Allah atur dengan takarannya masing-masing di sana. Kaum muslimin rahimakumullah,
Maka orang-orang yang hari ini ketika ditimpa musibah, maka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setelah musibah itu pasti ada kebaikan, ada hikmah di baliknya. Inna ma'al usri yusra. Di balik itu pasti ada kebaikan, apapun permasalahan kita. Dan semua itu adalah ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kadar iman kita. Sebesar apa iman kita kepada Allah, Allah uji melalui itu semuanya. Maka mestinya kita selalu berhusnuzan, bersikap baik, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pendosa, saya banyak maksiat, apakah Allah mengampuni dosa saya? Allah menerima taubat manusia sebesar apapun. Bahkan Fir'aun, yudabbi'una abna'akum wa yastahyi nisa'akum, membunuh anak laki-laki, membiarkan anak perempuan hidup-hidup. Bahkan dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang maha tinggi, ngaku sebagai Tuhan. Tetap dengan izin Allah, dengan kebaikan Allah, Allah utus 2 nabi sekaligus, Nabi Musa, Nabi Harun. Maka Allah katakan, qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan Musa, Fir'aun, Musa, Harun pergi ke Fir'aun, namun katakan dengan cara lembut supaya dia menerima dakwah. Begitu kepada Fir'aun. Allah terus sampai dia wafat. Pada akhirnya Fir'aun sempat dia bertobat kepada Allah. Namun Allah katakan, hatta idza adraqahul gharaq. Tapi ketika itu nyawa Fir'aun sudah sampai di tenggorokan. Hatta idza adraqahul gharaq, sampai tenggorokan. Maka Allah katakan, al-ana wa qad asaita qabla wa kunta minal mufsidin, kata Allah. Hari ini tak kala nyawamu sudah tenggorokan baru tobat kepada Allah, takkan Allah terima lagi. Maka sebelum nyawa kita sampai tenggorokan, masih ada pintu taubat terbuka selebarnya bagi siapapun penjahat, bagi siapapun pendosa. Tetap Allah buka pintu rahmatnya, dan jangan berputus asa, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.